Halo teman-teman petua kehidupan, kali ini saya hadir dengan suasana yang beda. Saya berada di suatu tempat bersama narasumber kita, seorang ibu yang berjuang mendampingi dan memastikan kesehatan sang putra dari lahir sampai hari ini. Seperti apa sang putra? Kalau penasaran, ikuti Ayah di edisi Petua Kehidupan kali ini. Selamat siang, Ibu siapa namanya? Nurul Hidayati. Bu Nur ya? Nurul. Bu Nurul ya? Iya. Baik. Dengan Mas siapa? Beben Effendi. Mas Beben Effendi. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan, kita menjadi istilahnya tamu di kediaman beliau berdua, Bu Nurul dan Pak Beben, di mana beliau berdua ini saat ini memiliki seorang buah hati atau seorang putra yang mana menderita sakit apa Bu istilahnya? Atresia biliar atau penyumbatan saluran empedu. Penyumbatan saluran empedu, teman-teman. Jadi bagaimana kisah beliau mulai pertama beliau melahirkan, mendampingi kesehatan, pengobatannya seperti apa? Ayo kita ikuti bersama. Saya panggil Bu Nurul, ya? Iya. Ya. Bu Nurul ini putra yang keberapa, Bu? Putra yang pertama. Putra yang pertama, ya. Oh, iya. Kalau boleh saya tahu, usianya berapa sang putra sekarang? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi baru satu ini putranya. Iya. Gimana? Apa istilahnya perkembangan putranya saat ini? Kesehatannya semakin membaikkah apa tetap seperti sebelum-sebelumnya? Kalau menurut saya sendiri ini sudah membaik dari sebelumnya, karena sebelumnya dia kan perutnya besar dan sering bolak-balik rumah sakit, dan ini yang terakhir ini anaknya terakhir pulang 15 Mei sampai sekarang alhamdulillah belum masuk rumah sakit lagi, dan insya Allah jangan sampai masuk lagi, langsung ke Jakarta aja. Oh, itu ya. Kita doakan Ibu ya. Ya, amin. Jadi gini teman-teman, sang putra ini menderita penyumbatan saluran empedu. Jadi kondisinya si adik ini dengan perut yang membesar dan kadang-kadang karena besarnya perut ini menyebabkan kadang sesak nafas. Ya, dengan usianya 1 tahun seperti ini kondisi adik kita. Dengan berat berapa Bu sekarang? 7,3. 7,3. Iya. Ibu Nurul, boleh saya tahu sama Bapak, sakit ini ketika dia lahir dulu sudah seperti ini dengan perut yang membesar atau bagaimana itu? Belum. Dia lahir normal dengan berat 2,5 tanpa sesar. Dan dia mulai menguning itu usia 2 minggu. Saya periksakan katanya cuma kurang dijemur. Akhirnya saya jemur sampai lama lah. Mungkin dia sampai berubah warna kulit jadi hitam, tapi anaknya tetap kuning. BAB-nya mulai kayak dempul, istilahnya putih, pucet gitu loh. Keras ya? Enggak, lembek tapi kayak bedak. Oh. Bedak yang dikasih air gitu loh. Tepung basah gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi karena saya juga baru pertama punya anak, jadi kan nggak tahu. Cuma saya periksa ke dokter itu cuma bilang kalau anaknya kuning. Terus lama-lama kelamaan kuningnya makin kuning terus, makin parah kan. Baru dikasih rujukan sama bidan untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Karena ngikut sama arah BPJS ke rumah sakit Surya Melati yang di Kandat itu. Nyampai di Kandat, ternyata alatnya masih belum lengkap.
akhirnya dirujuk lagi ke Ahmad Dahlan. Di sana proses sekitar 2-3 bulan, tapi tetap nggak ada perubahan. Cuma dulu perutnya nggak besar kayak gini, ya normal seperti anak-anak pada umumnya. Dia mulai membesar ini setelah kena diare, jadi banyak cairan yang menumpuk di perutnya. Kalau boleh saya tahu kapan Bapak Ibu mulai mengetahui bahwa ini adalah penyumbatan saluran empedu? Usia berapa? Pada usia berapa? Usia 5 bulan. 5 bulan? Iya. Dan dirujuk ke RS Dr. Sutomo, Surabaya. Iya. Kemudian diagnosanya dengan sakit seperti ini seperti apa Bu langkah-langkahnya menurut anjuran dari dokter? Diagnosanya pertama nyampe di Surabaya di lab ulang. Setelah di lab ulang USG 2 fase. USG 2 fase itu USG yang puasa 1 hari sama yang setelah makan. Setelah itu selesai ganti di biopsi. Biopsi itu pengambilan cairan di livernya itu untuk mengetahui lebih lanjutnya anak ini atresia biliar atau bukan. Setelah pengambilan darah itu selesai, anaknya stabil pulang. Hasilnya biopsi ketahuan setelah 2 minggu kan sama kontrol. Nah ternyata hasilnya sudah menegak kepada atresia biliar dan sudah masuk ke F3 apa? Sirosis ya? Ya sirosis. Sirosis. Berarti ada tahapan-tahapannya ada begitu F1, ya? F2, F3 dan adik ini sudah yang F3 yang sudah memang sudah sangat parah kan? Parah ya? Iya, di memang F3 itu. Iya. Kemarin diberi jalan itu untuk kasai, tapi kasai itu nggak menjamin anak ini bisa sembuh. Maksudnya bisa Cuman normal untuk tapi dokter itu sudah gimana ya? Menakut-nakuti saya dahulu. Enggak menakuti, maksudnya gini. Kalau istilah dokter itu memberikan gambaran. Ya, gambaran seperti ini. Kalau kasai resiko untuk gagalnya itu sekitar 60% sampai 70% karena usia adik ini sudah di atas 3 bulan gitu. Harusnya kan kalau di kasai itu di bawah 3 bulan. Oh, harusnya di bawah 3 bulan ya. Iya. Seperti itu ya. Tapi itu kan hanya untuk menunda ya. Iya, untuk menunda sampai transplant itu. Karena memang penyakitnya ini jalan satu-satunya ya harus transplant gitu. Harus transplant. Iya. Betul. Bapak Ibu saya ingin tahu gambarannya seperti apa, biaya-biaya yang harus disediakan untuk biaya cangkok hati ya? Iya. Seperti apa, sebesar berapa gambarannya dari pihak rumah sakit? Kemarin menurut informasi dari teman-teman yang sudah melakukan transplant itu sekitar 1 M. 1 M? Iya itu. Cuman kan itu yang 300 nanti di cover BPJS, sekitar 300 di cover BPJS. Kemudian yang lainnya nanti ada subsidi dari pihak RSCM gitu. Cuman untuk biaya screening itu harus biaya sendiri. Sampai berapa kalau boleh saya tahu untuk biaya screening perkiraan? Perkiraan sekitar 60 sampai 70. 60 sampai 70. Iya. Tapi persentase kesembuhan untuk cangkok hati sendiri itu sampai berapa persen? Kata dokter. Sebenarnya gini, kalau untuk cangkok hati itu nggak bisa di persentase, bisa sampai 0 sampai 90%. Maksudnya gini, kalau anak AB itu kalau nggak dicangkok harapan sembuh itu 0%. Oh. Cuman kalau kita maju ke cangkok hati harapan sembuh itu 0 sampai 90% gitu. Jadi tergantung kondisi anaknya. Tergantung kondisi anaknya. Iya. Siapa tadi namanya sang putra Ibu? Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Panggilannya? Fauzan. Fauzan ya. Begitu ya. Lalu dengan melihat kondisi seperti ini dari adik Fauzan seperti ini,
mungkin Bapak Ibu ada gambaran memang sudah rencana ataukah terkendala dengan biaya atau memang sudah ada? Ya, sebenarnya terkendala dengan biaya itu. Biaya ya. Ya, Sangat besar sekali memang. ya, untuk biaya maju ke transplant membutuhkan ya lumayan. Tidak sedikit, Ya, betul. tidak sedikit betul. juga persiapan mental sama anaknya, gizinya. Jadi ketika dia nanti dipersiapkan untuk transplant hati, kondisi dari si adik Fauzan sendiri ini juga harus dipersiapkan matang-matang teman-teman. Jadi nggak asal-asalan dia langsung cakok hati, nggak seperti itu. Jadi kesiapan untuk fisiknya, kesehatannya, karena betul ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ini sangat sensitif sama sakit ya. Iya. Iya, sensitif tertular penyakit kayak flu, batuk. Udah banget ya. Ya, karena imunnya kan dia nggak Lemah. iya, imunnya lemah gitu. Baik, baik. Sangat menyentuh sekali teman-teman, sangat-sangat menyentuh. Adik Fauzan membutuhkan uluran tangan kita teman-teman. Barangkali teman-teman nanti ada yang tergugah hatinya untuk membantu meringankan beban adik Fauzan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa atau teman-teman di rumah bisa melihat link di bawah ini untuk menyalurkan donasinya untuk meringankan beban Bapak Ibu dan adik Fauzan biar segera bisa mendapatkan cangkok hati. Besar kecilnya donasi teman-teman sangatlah berarti untuk meringankan adik kita. Kemudian kalau boleh saya tahu keluhan-keluhannya seperti apa? Keluhan. Ya apakah cuma membesar aja, sesek? Iya. Sebenarnya kalau keluhan itu ya yang paling sering itu asites atau perutnya itu membesar. Kemudian itu pencernaannya kurang lancar, jadi pertumbuhan anak itu jadi terhambat gitu. Jadi adik ini ketika makan BAB-nya juga sesuai apa yang dimakan? Iya, Karena nggak bisa dicerna itu ya. iya, Iya. karena pencernaannya terganggu seperti itu, nggak maksimal jadi hasilnya. Jadi ketika adik Fauzan ini minum susu, keluarnya juga susu, bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang keras, Iya, kalau seperti wortel, seperti bayam itu ya keluar wortel, bayam juga ya. Ya pasti apa namanya, jangan patah semangat gitu Bapak Ibu ya, pasti Iya. keajaiban Tuhan itu pasti ada ya, entah Iya. melalui biaya dari donasi teman-teman, barangkali nanti bisa membantu meringankan beban beliau, atau mungkin dari keajaiban Tuhan yang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan itu pasti ada campur tangan Tuhan untuk kita. Kemudian sejauh ini sudah ada bantuan mungkin dari aparat setempat, mungkin dari lingkungan desa atau dari mana? Ya, kalau yang banyak itu dari teman-teman komunitas ya, alhamdulillah banyak yang peduli dengan Muhammad Fauzan gitu. Berarti tergabung juga ya di komunitas sesama AB ini? Iya, Iya. juga ada komunitas-komunitas lain yang juga mau membantu di sini gitu. Iya. Karena kan memang si Fauzan ini sudah dibuatkan link juga. Jadi banyak yang datang ke sini. Terus dari perusahaan saya juga banyak yang sudah bantu. Kan saya juga bekerja. Oh gitu. Iya. Jadi selama Bapak Ibu bekerja, adik di rumah sama siapa? Sama ayah sama neneknya. Oh, sama neneknya. Iya. Nah, ayahnya kan kerjanya cuma di rumah, usaha kecil-kecilan, serabutan. Iya. Paling tidak kan kita istilahnya itu kan tetap selalu kita dampingi, kan nggak bisa kita Iya. lepas. Iya. Ini kalau tidur gimana Ibu? Nyenyak apa sering rewel seperti itu? Alhamdulillah kalau masalah tidur enggak rewel. Nggak rewel ya? Makan pun juga enak, enggak susah lah. Juga bisa bisa interaksi ya, maksudnya tahu ini bapak, ini ibunya gitu. Iya. Iya, bisa ya? bisa.
Kemudian untuk sedikit komunikasi bisa. Mungkin satu kata satu ucapan. Bisa, dulu sih bisa, cuma karena mungkin ya anaknya lemes ya sekarang ini. Sekarang makin lemes. Jadi kayak males gitu loh. Dulu sebenarnya ceriwis anaknya, ceriwis, lincah, kemana-mana. Iya ceria. Sekarang cerianya hilang. Mulai usia berapa? Mulai kehilangan keceriaan itu? Terakhir ngamar yang kemarin ini, bulan Maret ya, April. Ya, sekitar bulan April. Sebelumnya ini masih banyak video-videonya yang tertawa, ceriwis. Berat badannya sepertinya stabil segini aja atau berkurang, Ibu? Kalau berat badannya sementara ini stabil. Tapi kalau dia acid testnya kumat, dia bisa sampai 9,3. Cuma karena perutnya yang besar ini. Karena cairannya ini yang nambah bobotnya. Iya. Jadi harus selalu dikeluarkan ya cairannya itu ya? Iya, ada obat yang khusus untuk kencing ya. Jadi kencingnya kayak dikuras gitu. Iya. Begitu konsumsi obat itu langsung buang air kecil terus gitu? Iya. Kemudian obatnya itu dikonsumsi setiap 1 minggu sekali, setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Iya, 2 kali sehari. Ada yang 3 kali sehari. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Harus itu? Harus. Bahkan nanti saja kalau sudah transplant itu anak ini tetap konsumsi obat seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi kita adik Fauzan. Sekali lagi saya ketuk hatinya teman-teman yang ada di rumah. Monggo ayo kita berdonasi untuk meringankan beban Bapak Ibu. Kemudian untuk ada adik Fauzan untuk segera mengangkat penyakitnya. Kemudian saya masih penasaran apa itu? Adik ini ada pantangan-pantangan enggak dengan sakit seperti ini? Mungkin nggak boleh kena apa, atau mungkin makanan apa, atau kena suhu dingin atau seperti apa? Kalau pantangan sebenarnya nggak ada, cuma ya itu jarang, tidak diperbolehkan berinteraksi dengan banyak orang. Istilahnya cuma itu karena aja. Karena rentan sakit itu. Iya, ya. karena rentan sakit. Kita kan nggak pernah tahu ya fisik seseorang itu seperti apa ketika orang yang dekat sama adik Fauzan ini kan dia sakit batuk, sakit apa, adik rentan sekali kena sakit, gitu ya? Iya. Kalau untuk makanan yang banyak protein, misalnya kayak ikan gabus sama putih telur, itu untuk mengurangi perutnya yang besar ini juga. Ya, kebanyakan harus mengarah ke situ supaya perutnya juga nggak kambuh besarnya. Begitu. Iya. Ya. Kemudian apa namanya? Barangkali teman-teman ada yang ingin melihat langsung kondisi adik kita Fauzan. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu ini tinggal di daerah mana? Desa mana? Di Desa Sumberagung, Dusun Semenan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Jadi di Dusun Semenan, Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ya. Nanti langsung cari aja rumahnya Bapak Beben atau Ibu Nurul gitu ya, orang tua dari adik Fauzan. Baik, seperti itu. Terus ini si adik mudah rewel Ibu? Atau kalau kondisi nggak enak aja rewel? Iya, kalau badannya panas gini mesti rewel. Tapi kalau sering panas ya? Sering. Sampai berapa derajat? Sampai kadang 38,8 juga. Sampai 38? Iya. Mungkin karena merasakan hatinya ini sesek ya? Bukan. Atau panas ya? Iya. Itu disentuh kayak sakit ya? Enggak ya? Enggak. Cuma keras gitu? Iya, keras yang bagian sini. Oh. Seperti ada benjolan. Ya, hatinya yang bengkak itu. Jadi pada bagian perutnya si adik Fauzan ini teman-teman, dia kalau disentuh itu kayak keras. Ada sesuatu yang keras gitu loh pada bagian perut sebelah kiri ya, Iya. Sebelah kiri teman-teman ya. Jadi kalau disentuh gini agak keras, kayaknya merasa sakit ya. Iya. Untuk susunya sepertinya menyenangkan Ibu. Iya. Iya. Banyak ya makannya soalnya ya. Banyak. Sebenarnya makannya banyak, minumnya juga banyak. Tapi untuk minum juga ada takarannya. Karena juga
minum kan nanti bisa menyebabkan asitesi ini juga. Jadi banyak takarannya, ditakar. Kalau 1 hari itu adik Fauzan menghabiskan 8 kali 70 mili per 8 kali sehari. 70 mili per 8 kali sehari. Iya. Habis. Atau mungkin merasakan sakit ibu kok? Apa seperti ini? Memang Enggak. seperti ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi kayaknya atau mungkin keluhan mungkin ada yang nggak nyaman mungkin ibu? Di Iya. perut. Enggak, kalau masalah nggak nyaman di perut enggak. Ya cuma pengen tidur. Ngantuk ya? Ngantuk ya. Ngantuk ya Dik ya? Halo. Enggak, Om. Iya. Kalau nangis ini uratnya. Maaf itu pusar ya? Bu? Iya, pusar. Memang anak AB semua rata-rata pusarnya menonjol ke depan. Jadi semuanya rata-rata seperti ini. Sayang. Ya kasihan banget teman-teman, memang ketika adik Fauzan ini dia menangis ada sedikit urat-uratnya yang kelihatan tepat di belahan perutnya ini teman-teman ya. Jadi kelihatan banget uratnya. Iya, iya. Iya. Takut. Enggak. Tapi adik Fauzan ini merasakan kebiasaan digendong enggak? Apa enggak boleh digendong soalnya? Boleh. Boleh ya? Iya, tapi dia lebih nyaman kalau biasanya kalau tidur tengkurap. Kalau tidurnya mau tengkurap? Iya. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Dia sukanya nyamannya seperti itu. Tapi enggak kesulitan bernafas? enggak, dia kan modelnya kalau tengkurap itu kayak orang sujud. Ininya ke depan. Oh. Jadi kakinya Jadi di bawah. ini perutnya kan enggak gandol ya. Gandol ya, Iya. ya. Untuk apa bahasa Jawanya itu apa ya teman-teman? Jengkal ya? Iya. Iya, iya. Jadi teman-teman adik Fauzan ini kesukaannya itu dia tidurnya itu tengkurap. Jadi seperti orang sujud ya. Jadi kedua belah lutut ini untuk menahan di kasur, kemudian terganjal sama perut teman-teman. Seperti itu biasanya adik Fauzan ini. Jadi kepalanya miring ya? Iya. Jadi miring gitu ya? Karena memang besar kan. Iya, iya. Apa? Iya sayang, ngantuk sayang. Ya. Sekali lagi saya ketuk teman-teman, ayo kita berdonasi untuk adik Fauzan. Bukan masalah besar kecilnya donasi teman-teman, yang penting keikhlasannya untuk meringankan beban sakitnya adik Fauzan yang menderita penyumbatan Saluran saluran empedu. empedu. Jadi kalau boleh saya tahu, ini pengobatan jangka waktu dekat ini Ya. Masih di kontrol Iya, lagi gitu kontrol. ya. Iya. Kontrolnya setiap berapa kali sebulan? 1 bulan. Satu Satu bulan bulan sekali, sekali ya, iya. ke Surabaya. Iya. Sama obatnya tadi ya, waktunya habis kontrol Iya, lagi. kalau obat obat-obatan habis, lagi. kontrol habis kontrol. Jadi dulu kalau dari diagnosa dokter pada saat di kandungan itu nggak ada kesalahan apapun, mungkin Tidak. makan apa nggak ada. Enggak. Enggak. Sayang enak kok. Enggak pernah ngerasain Pantangan keluhan-keluhan apa-apa apa, enggak ya? tidak. Istilah orang Jawa ngelowo itu ya. Iya. Apa ya? Iya, sembarang masuk. Iya, ngebu. Ngebu, ngelowo ngebu. Ya teman-teman, jadi adiknya mulai ngantuk ya, ini agak sedikit rewel. Begitulah teman-teman percakapan kita untuk channel Petuah Kehidupan kali ini bersama keluarga Bapak Beben bersama Ibu Nurul, yang mana beliau mendapatkan anugerah seorang putra yang hebat bernama adik Fauzan, yang mana saat ini menderita sakit atrisia biliar atau penyumbatan saluran empedu. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, mungkin yang juga yang mengalami hal yang sama, ingin memberikan motivasi, monggo, atau Ibu, Bapak, monggo.
Ya, buat teman-teman seperjuangan, tetap semangat karena kita diberi ujian dan diberi anugerah anak yang hebat, jadi kita harus tetap semangat intinya dan tetap berjuang maksimal. Jadi terus berjuang ya Bapak ya, jangan pernah menyerah, itu harapan kita. Barangkali teman-teman sekali lagi ingin memberikan donasi kepada adik Fauzan, monggo bisa berdonasi mungkin di rekening di bawah ini ya Ibu ya Bapak ya. Di bawah ini ada nomor WA-nya juga, mau konfirmasi, mau tanya alamat, atau mungkin mau datang langsung untuk memberikan donasi secara langsung kepada Bapak Ibu, bisa langsung di alamat di bawah ini. Ya. Bersama ayah di sini, sebelum saya tutup, bagaimanapun kondisi anak Anda adalah anugerah terindah yang tiada nilainya. Dampingi, pastikan kesehatannya, pastikan semuanya tercukupi sebisa kita. Sampai jumpa di channel Petuah Kehidupan kita episode berikutnya. Sampai jumpa.